Wah, papa udah berangkat kerja. Kesempatan aku buat main ini. Bisa kali nih, login dulu. Mulai. Guys, ayo login, gas. Jadi tujuan saya mengundang Anda ke dalam podcast ini adalah untuk meminta tanggapan Anda soal anak Anda yang terjerat dalam kasus kecanduan media sosial di bawah 18 tahun. Menurut Anda, sebagai ayah dari sang korban, menurut Anda tanggapan Anda bagaimana? Kalau dari saya sih ya, gimana ya? Anak di bawah umur 18 tahun itu harusnya boleh menggunakan sosmed, tapi jangan sampai berlebihan. Karena kalau berlebihan itu bisa mengurangi waktu anak untuk menghabiskan waktu itu untuk seperti bermain dengan keluarga, makan-makan bersama gitu. Kan mereka terganggu. Kadang soalnya aku juga ngelihat anak-anak yang masih kecil gitu ya. Itu pas contoh lagi ngumpul-ngumpul makan bareng gitu. Nah, dia itu malah fokus ke HP-nya sendiri. Nah, itu salah satu dampaknya. Jadi dia gak bisa menghabiskan waktu yang lebih dengan keluarganya sendiri. Sedangkan kalau misalnya anak itu tidak kecanduan dengan sosmed, harusnya dia tahu kapan boleh menggunakan sosmed dan kapan jangan. Ya segitu saja sih tanggapan saya. Tapi solusi Anda bagaimana nih untuk mencegah anak Anda agar tidak kecanduan sosial media lagi? Kalau solusi dari saya sih, ini sesuai dengan pengalaman saya karena kan dulu saya sempat kecanduan juga ya. Saat masih kecil saya sempat kecanduan bahkan bisa sampai 12 jam lebih. Nah, dari situ saya mulai dibatasi orang tua saya dengan sebuah aplikasi yang disebut parental. Nah, dari aplikasi ini penggunaan setiap aplikasi dan penggunaan layar HP kita itu bisa dibatasi. Kayak misalnya sehari cuman boleh layar HP-nya itu dibatasi cuman bisa waktu 3 jam, 4 jam mungkin gitu doang. Jadi dari aplikasi ini kita gak bakal menggunakan HP secara berlebihan. Maupun berlebihan pun nanti HP-nya bakal kayak ke off sendiri supaya gak bisa dipakai lagi. Jadi anak kita juga bisa belajar untuk ngatur waktu dengan baik untuk menggunakan HP-nya. Sekaligus kan dia kan juga pakai HP buat sekolah ya. Jadi bisa dibahasin kayak buat sekolah itu dia bisa pakai berapa jamnya, dia bisa tahu kapan harus pakai buat sekolah, kapan harus pakai buat main game. Gitu sih. Tapi anak menjadi tertekan nggak sih? Atau mungkin mental down? Kalau itu sih tergantung ya orangnya. Kadang ada anak yang mentalnya bisa tertekan atau apa atau enggak. Ada juga sih yang enggak usah. Tapi kalau dari sisi anak saya, sepertinya dia mentalnya akan sedikit tertekan. Karena dia tidak seperti pada umumnya biasanya dia itu nggak diperlakukan seperti ini kan. Dia biasanya bisa sepuasnya dari pagi sampai malam pun bebas. Karena saya kerja juga kan ya. Dan istri saya sih juga sibuk ya. Nah ya jadi seperti itu. Tapi anak kalau udah bebas bermain sosial media terus secara tiba-tiba nih langsung dibatasi. Itu kayak justru memperparah situasi mental seorang anak gak sih? Itu sih iya ya. Tapi mungkin nanti saya akan mencoba seperti mulai dari setiap harinya dibatasin mungkin 5 jam. Kalau misalnya dia udah terbiasa nanti turun lagi 4 jam, lama-lama 3 jam gitu. Nah, habis nanti kalau misalnya dia sudah bisa mengatur waktu penggunaan sosmed dengan baik, nanti mungkin saya akan membebaskannya dia lagi. Tapi kalau misalnya dia sampai kecanduan lagi, nah baru dibatasin lagi. Jadi kalau misalnya dia masih belum bisa mengatur waktunya dengan baik, saya masih bisa mengajari dia untuk mengatur waktu. Jadi kayak saya ngajak dia main bareng atau enggak ngajak dia ngobrol, bercerita gitu kan masih lebih berguna ya daripada dia sosmed seharian gitu. Tapi Anda pernah gak sih dulu saat masa-masa kecil, dulu Anda pernah gak sih kecanduan sosial media atau mungkin kecanduan bermain game yang menyebabkan kurangnya beraktivitas dengan keluarga dan bersosialisasi dengan teman? Pastinya pernah sih kalau saya sendiri. Ya saya dulu karena masih dibebaskan ya kan. Sebelum dibatasi saat itu saya ya bisa menggunakan sepuasnya. Jadi kayak
pulang selesai sekolah gitu bisa langsung main bebas. Pas tidur pun kadang saya ya main sempet-sempetin. Bahkan kadang pernah pulang sekolah itu kan tidur dulu, bangun tidurnya itu saya main sampai malam selesai main tidur lagi. Ya kayak keseharian saya itu tidur, main, makan, mandi, udah. Tapi jujur enak gak sih sosial media, penggunaan sosial media dibatasin? Jujur enggak ya kalau misalnya belum terbiasa. Tapi kalau misalnya untuk kan ada ya orang anak-anak yang mereka itu udah bisa ngatur waktunya, mereka itu tahu kapan harus lihat sosmed, kapan harus scrolling, dan mereka juga tahu kapan harus belajar, kapan harus kumpul sama keluarga. Nah, sehingga mereka pun dipercaya orang tuanya lebih, sehingga mereka tidak perlu dibatasin karena orang tuanya sudah percaya dengan mereka bahwa mereka bisa mengatur waktunya dengan baik. Sedangkan anak yang udah kecanduan itu susah dibilangin. Kayak misalnya dia lagi main game nih, disuruh stop, dia pasti belum tentu langsung mau stop. Dia pasti kayak bilang, tunggu mah ini bentar lagi selesai atau apa gitu. Tapi Anda pernah gak sih merasa kesal terhadap orang tua Anda karena penggunaan sosial media Anda dibatasin? Jujur awal kesel ya. Tapi karena pas itu saya sudah terbiasa, saya udah lumayan bisa mengatur waktu sih. Dan sekarang pembatasan HP saya sudah dilepas, sudah aman. Lah, kok papaku lagi live? Kayaknya gedung di sebelah rumahku ini. Samperin ah. Apakah ini podcast? Tempat podcast? Iya, Wah, beneran? Ini tempat podcast. iya. Wah, kebetulan ada papa saya di sini. Wah, mantap sekali. Ini adalah suatu penghormatan bagi saya karena saya bisa masuk ke dalam podcast ini. Salam kenal. Yo. Apakah ini anak Anda? Iya betul. Jadi saya akan menanyakan satu hal kepada anak Anda. Apakah boleh? Boleh. Saya sangat menghormati kehadiran Anda di podcast ini dan saya ingin menanyakan satu hal. Oke, boleh. Apa tujuan Anda untuk menggunakan sosial media di bawah 18 tahun? Saya kan masih sekolah dan Ya. saya belum ada kerjaan. Biasanya kan libur tuh. Saya lebih banyak memainkan gadget karena untuk menghabiskan waktu luang saya karena saya bosan kalau main game terus. Apa yang memotivasi Anda untuk menggunakan sosial media di bawah 18 tahun? Motivasi ya? Ya. Kalau motivasi mungkin lebih ke saya sendiri. Kayak ke orang tua itu sebenarnya tidak ada menyarankan untuk bermain gadget. Cuman kan waktu luang saya kan banyak tuh. Iya. Jadi saya kembali ke tadi, meluangkan waktu tersebut dengan melihat sosial media. Apakah Bapak tidak takut jika anak Anda kecanduan sosial media di bawah 18 tahun? Sebenarnya saya takut sih. Mengapa? Ya karena kalau misalnya dia kecanduan juga ya, kan kasihan juga untuk masa depannya. Dia kan pas pelajaran juga ya susah fokus belajar. Karena kan kita, ya kalau anak kecanduan itu kan kalau misalnya gimana ya kayak HP-nya itu menggoda dia gitu loh buat melihat sosial media scrolling. Padahal harusnya kan dia belajar. Nah oleh karena itu makanya dia sering nilainya itu berubah, kadang bagus, kadang jelek ya. Oh. Apakah anak Anda pernah mencerminkan salah satu sikap yang pernah ada di sosial media? Pernah sih, kadang ada tren TikTok apa gitu, saya kurang tahu, dia bikin TikTok gitu sendiri. Saya juga kaget di kamarnya dia tiba-tiba joget-joget. Oke. Apakah Anda punya resolusi di tahun baru ini untuk anak Anda agar tidak kecanduan sosial media lagi? Saya akan lebih sering menyempatkan diri untuk mengajak dia ngumpul bersama keluarga, makan bersama, ya main apa gitu, mainan atau apa. Oke. Jadi itu saja hal-hal yang bisa saya tanyakan kepada Bapak dan anak Anda, dan terima kasih juga sudah mau berkunjung di podcast kali ini. Dan ya. Oke, terima kasih juga ya Pak sudah memberikan beberapa solusi bagi anak saya. Oke. Saya juga dapat
mengeval ya saya sebagian waktu saya pakai buat fokus kerja sih Pak. Dan saya kurang mementingkan anak saya. Sekarang saya udah belajar untuk lebih mementingkan itu anak saya juga. Oke. Oke, sekian karena saya ganteng. Udahlah, cut mic. Saya juga tidak tahu ya. Sekian podcast dari kami. Terima kasih. Loh, saya viral. Iya. Terus gimana Pak cara menanganinya? Kok tiba-tiba gimana? Pak, Anda viral di mana-mana tentang kasus Anda yang kecanduan sosial media di bawah 18 tahun. Mengapa Anda viral? Karena saya jadi kepikiran karena saya ganteng. Ditangani karena anak di bawah umur. Waduh. Terus gimana Pak? Nah, saya juga tidak tahu. Gimana? Kosong. Suara ngomong kosong lagi.